Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sebelumnya beraktivitas kita minum kopi dulu. Ya, teman-teman yang belum ngopi silahkan seruput kopinya atau seruput tehnya sesuai dengan selera masing-masing. Channel Yanto Kipas alhamdulillah kedatangan tamu. Tamunya ini tukang servis juga ya. Jadi ini telah diganti bosing, 1 hari hidup tiba-tiba mati. Terus kata yang punya, dinamonya keluar api, listrik langsung jeglek turun. Setelah diganti bosing, tadinya macet seret, ganti bosing. Kipas angin Mas Pion ini model lama, termasuknya kategorinya bagus kipasnya ini. Kipas model lama menurut saya bagus. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngopi, yang baru menemukan channel Yanto Kipas. Silakan like apabila video ini, konten ini bermanfaat. Semoga like-nya menjadi berkah, tambah ilmu, tambah saudara buat kita semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Bagi pemula atau baru menemukan belajar mengenai masalah kipas angin, kita sama-sama belajar ya. Bukan saya menggurui, bukan saya mengajarkan, saya hanya memberi suatu semangat bagi yang belajar. Pertama yang kita tes, yang barusan kita copotin ya, sambungan kapasitor yang nyambung ke dinamo. Kita akan tes yang dari kapasitor ya, yang nyambung ke dinamo mati. Tester hidup ya, tester hidup. Kita tes kabelnya mati, berarti dinamo ini ada yang putus. Nah, dinamo ini ada yang putus, kita langsung saja eksekusi. Karena teman saya juga menunggu ya, seperti biasa ada musik di jalan ini. Kita buka dulu stang tengokan belakang. Jadi teman saya ini tukang servis ya. Jadi kalau mengenai masalah bosing atau fuse mati, laharnya seret macet, itu bisa. Tapi mengenai masalah dinamo yang udah keluar api, putus, tidak ketemu, langsung dirujuk ke tempat saya. Tempat saya bukan buat teman-teman ya, tempat saya konfirmasikan alamatnya Jalan Kemang Utara 9, nomor 42, Blok Umi Rahmah, RT 01 RW 05, Pancoran, Jakarta Selatan. Nanti di deskripsi ya saya tuliskan alamatnya. Bagi yang dekat silakan mampir silaturahmi. Bagi yang mau menimba ilmu silakan kita sama-sama belajar. Karena ilmu itu lagi masih kita bagikan ke orang lain atau saudara-saudara dimanapun berada. Ilmu itu akan bermanfaat dan menjadi keberkahan buat kita semua. Ini kondisinya ada tanda-tanda kebakar atau konslet di dalamnya. Kelihatan dari percikan apinya ini kelihatan. Jadi akan saya putus di sini. Nanti kita akan sambung ulang. Langkah berikutnya kita akan potong dulu ikatannya ini. Kita potong semua ikatannya. Oh ya, kemarin ada yang berkomentar dari mana sih pisau yang ini ya. Nanti saya buatkan videonya. Sebenarnya pisau ini saya tidak buat ya, dari bekas blender. Ini fuse-nya udah dilangsungin ya. Kabelnya, kawatnya putus.
kawatnya mana nih, mungkin nyelip-nyelip di dalam nih. Kita buka dulu. Nah ini nih, kan ini satu lilitan posisi di dalam. Ini merek Maspion ya, ciri khas Maspion tuh seperti itu. Setiap merek punya ciri khas sendiri-sendiri. Kita akan buka dulu nih ya, supaya kita tidak kehilangan jejak. Kalau kita putus saja di sini nih sih bisa, cuma nanti kita menyambungnya mencari lagi menggunakan tester. Jadi kita hanya berusaha bagaimana sih kita memperbaiki supaya tidak menambah rumit, kan itu menambah sulit. Kita mencari yang lebih efektif, lebih mudah. Walaupun kondisinya putus, konslet kebakar seperti ini, kita tidak bingung lagi, karena dari sisa-sisa kabelnya ini terutama nih masih utuh ini, masih kita baca, masih kita tandai. Kita akan buka dulu ini iketannya nih. Nah putusnya di kutub ini, sisa-sisa lilitannya masih pendek sekali ya. Kita akan buka ikatannya supaya ketemu jalur-jalurnya. Nah setelah kita buka semuanya, lalu kita akan membaca dari segi warna kecepatan. Ini kecepatan nomor 2 warna kuning, dan ini kecepatan nomor 1 warna hitam. Masih ada dua-duanya ya, 2 lilitan juga, walaupun putus tapi masih ada 2 yang nyambung. Nah ini ya, masih nyambung 2 lilitan. Terus yang ini bagian strum kapasitor jalur utama yang posisi di dalam. Jadi bagi yang belajar ya, baru mengenai masalah kipas angin, kita kenalin dulu warna kabelnya dari setiap merek. Ini posisi di dalam dan ini posisi di luar. Di luarnya harusnya 3 lilitan atau 3 kawat, nih baru ada 2. Mungkin di sini masih terselip-selip. Nah ini betul, ini 2 lilitan masih gabung ya, masih gabung, otomatis di sini luar dan dalam menjadi satu. Ini speed nomor 3 ini. Nah ini sangat jelas sekali nih. Kita langsung aja jadikan satu. Nah kita jadikan satu menjadi speed nomor 3, dan ini nomor 2, ini nomor 1 ya. Masih ada semuanya 2 lilitan ya, tinggal kapasitor. Ini kapasitornya mana? Nah ini mungkin kapasitornya ini, karena 1 kawat juga ya, berarti udah ketemu ya, udah ketemu, udah komplit semuanya. Walaupun putus banyak, kita tinggal menggabungkannya aja. Ini bekas yang kebakar, ternyata tidak merusak dinamo ya, dinamonya masih bagus, tidak menjadi hangus dinamonya, cuman kawat sambungannya aja. Ini strum kapasitor, ini speed nomor 1, dan ini kapasitor speed nomor 2 warna kuning, dan ini speed nomor 3 penggabungan luar dan dalam. Berarti otomatis di sini jalurnya udah ketemu semuanya. Tinggal kita bakar menggunakan korek, lalu nanti kita akan tes menggunakan tester. Jadi sisa-sisa putusnya ini masih meninggalkan jejak ya, tidak kehilangan jejak. Jadi tinggal kita mengkaitkan aja dari segi warna dan posisi putusnya. Jadi harus bisa membaca situasi dan kondisi. Semakin sering praktek, semakin sering membuka dinamo, akan semakin paham. Membaca situasi, menganalisa itu sangat penting bagi saya pribadi, karena langkah berikutnya ke depannya, langkah selanjutnya, cara perbaikannya, penyambungannya itu sangat mudah.
Setelah kita bakar, kita bersihkan dari sisa bakarnya, tembaganya, lalu kita akan tes menggunakan tester. Alhamdulillah kemarin dapat kamera yang baru, mudah-mudahan gambarnya jelas ya. Kadang saya juga sedih, kecewa, udah buat video ternyata gambarnya tidak sesuai yang saya harapkan. Jadi yang belajar masih bingung. Kita tes testernya, kondisi bagus ya. Agak geser sedikit ke nomor 1, seharusnya ke nomor 0. Ini strum kapasitor 1 lilitan bagian dalam. Kita akan tes ke speed nomor 3 hidup. Ini jalur luarnya nih, ini jalur luar, jalur dalamnya antara kanan dan kiri hidup. Lalu berikutnya speed nomor 1, nomor 2 juga hidup. Ini warna kuning speed nomor 2. Kita tes lagi yang terakhir ke kapasitor juga hidup. Alhamdulillah. Ini hidupnya juga ada kilonya, ada ohmnya bagus ya. Antara awal dan akhir di berapa nih, testernya masih gerak-gerak mulu nih. Bagus banget ya, jumlahnya sekitar 40. Alhamdulillah, berarti dinamo ini masih bagus karena ohmnya masih banyak ya, jumlah ohmnya masih banyak. Lalu kita akan sambung kembali, kita rakit. Bagaimana kita mengupas kabel, video kemarin udah saya buatkan. Cara mengupas kabel serabut sangat mudah sekali menggunakan gunting, triknya udah ada. Jadi yang kita kupas itu serabutnya masih utuh ya, dan caranya juga mudah, tidak ada yang sulit. Selagi kita masih mau belajar menemukan trik dan cara, pasti ada cara yang lebih mudah. Tidak ada yang tidak bisa apabila kita melihat teman atau orang lain bisa. Asal kita mau belajar dan kita selalu mempelajari apa yang kita tidak bisa. Itu rumus dan kuncinya di situ. Pasti akan ada perubahan ke depannya yang lebih baik. Dari kapasitor kita akan siapkan kabel baru ya. Nah, ini 2 kabel warnanya kuning, pendeknya sama, sambungnya kemari. Dari posisi dalam strum kapasitor, kalau ada fuse kita sambungkan fuse-nya dulu dari sini, dari keluar fuse baru ke kabel untuk kapasitor dan strum. Nah ini nyambungnya kemarin nih. Fuse itu adalah sikring untuk pemutus arus apabila dinamo ini panasnya berlebihan. Jadi kalau tidak menggunakan fuse juga tidak apa-apa. Menggunakan fuse ya bagus sih. Jadi ada yang bertanya kenapa bagus kok tidak dipakai, mungkin begitu ya. Kalau saya sih terkadang fuse itu ada kelemahannya sih. Kita sambungkan lagi, ini yang penggabungan luar dan dalam ya. Jadi warnanya warna merah speed nomor 3. Pasangin mas pion. Nah, speed nomor 3 warna merah, penggabungan luar dan dalam. Nah, luar dan dalam supaya jelasnya. Nah, kan ada di dalam itu. Di dalam sebelah kiri, kalau sebelah kanannya untuk jalur strum kapasitor. Yang berikutnya ini warna kuning, masih ada bekasnya, kelihatan kabel jejaknya warna kuning speed nomor 2. Kita akan sambungkan kembali speed nomor 2 warna kuning. Jadi sekali bakar aja dulu langsung bersih ya. Ini memang bagus, mas pion model lama bagus. Kita sambungkan ke warna kuning speed nomor 2. Berikutnya, nah ini 2 lilitan juga nih, speed warna hitam. Kita tutup dulu videonya nih. Nah warna hitam supaya agak jauhan sedikit ya. Kalau terlalu dekat terkadang gak susah juga. Kita geser sedikit
supaya enak kerjanya, dan ngambil videonya juga kelihatan. Ini satu lilitan, satu kawat untuk kapasitor, posisi bagian luar sebelah kiri. Setelah tersambung semuanya, lalu kita solder. Soldernya udah panas sekali nih, pokoknya ditempelin timah langsung nyes. Wah, mantep banget ini. Juga langsung nempel di kabel. Kalau tidak nempel tinggal kerok aja lagi, baru disolder kembali. Yang terakhir nih, kapasitornya kita solder juga, karena terlalu pendek ya. Kalau tidak disolder kadang ketarik-tarik putus setelah diikat ya. Waktu itu udah diikat putus karena tidak disolder. Ini putus apa, lepas, bukan putus ya, lepas, jadi tidak gigit. Kita buang ujungnya nih. Nah, kita buang ujungnya. Nah, setelah kita buang ujungnya, lalu kita akan tes menggunakan tester dari kapasitor. Nah, kapasitor kabelnya lewat sini, lihat di sini aja. Nah, lewat sini nih supaya kelihatan dari awal dan akhir lilitan luar dan dalam. Wah, hidup. Alhamdulillah, berarti penyambungannya benar. Lalu berikutnya kita akan pasang kembali penutup pembungkus kabel. Kita manfaatkan yang tidak kebakar ya, kita pakai kembali. Oh, yang ini udah hangus, kita ganti yang lain. Nah, ini yang bekasnya kita akan tutup dulu, bekas kena percikan api kita amankan dulu ya. Nah, berikutnya kita akan posisi, kita rapikan, ikutin posisi yang ada ya, jangan kita menarik-narik supaya rapi banget, jangan, karena ini ada yang pendek sekali. Kita ikutin posisi kabelnya aja, letaknya aja. Nah, di sini kita ikat. Memang seharusnya posisi rapi itu numpuk menjadi satu supaya ikatnya juga gampang ya. Tapi karena kondisinya ini putusnya ada yang panjang, ada yang pendek, jadi kita ikutin posisi letak daripada kabelnya. Gak usah kita tarik-tarik posisi kabelnya. Iya, konfirmasi buat kemarin yang udah punya nomor WA saya ya, udah berapa hari kemarin nggak aktif karena HP-nya bermasalah ya, HP bermasalah.
buat video juga nggak jelas. Kemarin alhamdulillah ada teman membawakan kamera, mudah-mudahan sih bagus ini ya, bermanfaat buat kita semuanya. Mudahan gambarnya bagus, jelas, supaya yang belajar tidak pusing. Kita pasang kembali. Jadi sekarang nomor WA nya udah aktif kembali. Silakan yang mau ngobrol mengenai masalah kipas angin, mudah-mudahan bisa menemukan jalan keluarnya. Nanti juga saya tuliskan ya di deskripsi alamat saya yang dekat. Silakan yang mau silaturahmi. Kemarin juga alhamdulillah ya ada yang datang dari Depok. Nah, ini udah kita pasang, kita sambungkan kembali kapasitornya. Ini terlalu mepet, terlalu ngepres ya. Nah, ini asnya udah lancar, memang udah baru 1 hari diganti posing juga masih basah ya. Nah, kita akan tes menggunakan listrik. Kita hidupkan speednya dulu, nomor 1 keras, ini nomor 2 nih. Kita hidupkan speed nomor 2. Nomor 1 keras banget, mungkin ada yang selek atau gimana tuh. Nah, kita colokkan langsung hidup, menyala, berputar, bukan menyala ya, berputar. Nah, speed nomor 3 kencang sekali ya. Speed nomor 3 kencang. Kita speed nomor 1 agak keras gitu. Nah, ini nomor 1. Tapi ini kurang kencang ya, karena dipegang aja masih berhenti, tenaganya kurang. Nah, tenaganya kurang, ada bermasalah di kapasitor. Coba kita ganti kapasitornya dulu nih. Kapasitor kipas angin ini ukurannya 1,5. Nah, kita akan ganti kapasitornya nih. Kapasitornya sudah lemah, dari mikronya udah berkurang. Jangan sampai nempel ke bodi, nanti bisa setrum, bahaya. Nah, ini udah berputar, alhamdulillah tenaganya besar. Speed nomor 1 nih, speed nomor 1 aja tenaganya ada. Kita pindahkan speed nomor 2, tenaganya semakin besar, bagus sekali. Kita pindahkan lagi speed nomor 3, tenaganya semakin besar, berarti penyambungannya benar dan dinamonya tidak konslet. Intinya seperti itu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat buat kita semuanya.